mas, langsung beres-beres lagi kayak nggak ada terjadi apa-apa kayak gitu. Nah ini saya nggak kedengeran, sama sekali nggak kedengeran. Tiba-tiba pintu kamar dibuka gini, jegrek dinyalain lampu. Saya udah begini, udah kepalang tanggung kan, terus udah ketahuan, ya udah saya beresin alat sholat, saya keluar nyamperin suami saya. Langsung apa kamu yang the latest one. Jadi saya tuh sempat diskusi sama adik saya, memang waktu saya mulai tertarik dengan Islam, adik saya ada yang kedokteran ya. Saya bilang, "Dik, kamu kalau pakai referensi the latest one kan?" Saya bilang yang paling terbaru, terupdate, terakhir kan gitu. Saya tuh lagi mikir deh, Kak bilang gitu. Kalau misalnya yang kami sembah sebelumnya ya, Nabi Isa itu adalah Tuhan sendiri gitu kan. Kenapa kemudian Allah perlu mengutus lagi Nabi Muhammad Rasulullah gitu ya? Kan harusnya kalau Allah yang turun sendiri paripurna, pamungkas, terakhir, selesai gitu ya. Enggak sama dengan utusan-utusan sebelumnya kan? Kenapa perlu masih ada lagi gitu kan? Dan enggak hoax kan, memang Rasulullah pernah hidup di dunia ini, banyak saksinya beliau pernah hidup. Adik saya sempat bilang, terus kalau ada nabi selanjutnya lagi, lu ganti agama lagi kan? Alhamdulillahnya Allah janji nggak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah gitu kan. Nah itu suami saya kayak mungkin udah dapat bocoran dari adik ya, jadi dia ngomong apa yang kamu cari, the latest one itu gitu. Saya baru mau jawab gitu ya, langsung udah kan beliau ada latar belakang sarjana hukum juga, jadi tahu mana yang bisa divisum, yang enggak, yang agak berkurang pun kuping, kulit kepala tuh agak susah bekasnya kan, jangan ditiru. Terus akhirnya saya dikenai, mungkin maksudnya sasarannya kuping ya, jadi kuping itu juga pusat keseimbangan, jadi saya langsung jatuh di situ. Saya bilang sakit Dedi, terus udah dilanjutin lagi, mungkin karena takut saya teriak-teriak kedengeran di tempat lain, ditarik lagi ke kamar, dijambak ke kamar, dijedut-jedut lagi ke tembok. Nah terus di situ dibalikin lagi gitu, saya udah pasrah itu, saya lemas, nggak ada perlawanan sama sekali, nggak jawab sama sekali, saya cuma zikir 3 waktu itu, taunya astagfirullahaladzim gitu, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, udah itu doang. Ditanya apa, saya diam, di dalam hati tuh zikir terus udah. Sekarang saya bawa ke rumah mertua saya, rumah mama saya gitu kan, mau dibawa gitu. Terus di rumah mertua tuh saya sempat mau dikasih minum kan 2 kali tuh, saya pikir saya udah nggak jadi tahajud, nggak jadi sahur. Kalau yang tahu latar belakang saya gitu ya, seharusnya saya steril dari Islam ya, tanda kutip ya. Nah, ya, tapi memang ya hidayah itu dari Allah ya datangnya gitu kan, dan bisa kapan aja tiba-tiba gitu, berdasarkan sesuatu yang mungkin aneh gitu ya. Kayak saya sering dibilang itu penyebabnya pandemi COVID ya. Di saat kita lagi sering digerakkan pakai masker gitu ya. Dulu kan dari nggak pakai harus pakai gitu ya. Terus harus rajin cuci tangan. Terus nggak boleh jabat tangan dulu kan, sampai ada yang pakai siku, pakai kaki gitu. Nah satu saat saya tuh lagi sering rapat di balai kota. Nah nggak sengaja ngelihat perempuan yang pakai niqab. Dulu sih jujur aja mohon maaf itu kalau ngelihat perempuan pakai niqab kayak apa sih, sampai tutup tinggal kelihatan mata doang gitu ya. Emang kalau ngeliat muka doang naksir gitu kan, orang nggak mau jabat tangan. Kalau hal bihalal saya suka bingung bapak-bapak gitu, kenapa sih salaman doang kan, emang langsung suka gitu. Tapi saat itu, hari itu yang saya pikir hari yang biasa aja, dan disitulah Allah kasih hidayah ya. Yang tadinya saya mandang sebelah mata wanita bercadar, justru di situ kayak Allah muliakan, kayak saya suruh ngeliatin terus ya. Terus saya perhatikan, kok hari-hari ini kita kayak dia ya, pakai cadar kan, kayak pakai masker, terus dia jaga wudhu ya, nggak lagi sholat tapi mungkin batal, beliau wudhu lagi. Terus ketemu yang bukan mahramnya, dia nggak mau salaman gitu kan. Kok bisa ajaran yang udah 14 abad lalu ya, baru tahu sih, taunya dulu berabad-abad lalu kok inline sama kondisi sekarang ya gitu. Mulai tuh tertarik untuk cari tahu, tapi semuanya terkait dengan medis, karena mungkin dengan latar belakang pendidikan ya. Ya, jadi saya melajarin manfaat sholat, gerakan sholat secara medis, manfaat wudhu secara medis. Sampai ada penelitian yang waktu zaman COVID itu katanya virus tuh sebenarnya nggak langsung masuk ke tubuh manusia, tapi 3-4 jam tuh ada di rongga hidung gitu. Nah kalau kita bisa jaga wudhu, harusnya orang Islam tuh orang yang terakhir kena corona. Saya heran, masa sih gitu kan, kalau dari salah satu penyebab kena corona ya, dari jalan masuknya virus itu. Nah terus saya hitungin, subuh itu setahu saya jam 5, zuhur jam 12, lebih dari 3-4 jam, makanya orang Islam kena. Saya pikir gitu ya, ternyata ada sholat duha di antara waktu itu. Terus ke zuhur ke asar pas ya 3 jam, saya pikir ke jam 3 ke 6 maghrib pas 3 jam, tapi maghrib ke isya cuma sejam. Isya ke subuh kan lama banget gitu kan. Ternyata di tengahnya banyak banget sholat malamnya ya,
ya, mau sholat tahajud, mau sholat witir, mau sholat sunnah, yang lain lah, hajat, taubat juga boleh kan, bisa sholat sunnah sebelum tidur juga bisa. Nah, oh iya benar juga ya, dari situ sih mulai ngulik-ngulik tertarik Islam, sampai akhirnya tuh ngarah ke mulai galau, kayak di persimpangan jalan, melakukan yang lama mulai ragu, yang baru belum bisa sholat, belum bisa baca huruf Arab gitu kan, di Al-Quran belum bisa. Sampai saya akhirnya 2 minggu tuh kayak pergumulan batin. Sejak ketemu yang orang pakai nikab di balik kota itu? Iya. Sebenarnya Al-Quran tuh sudah ada di rak buku rumah saya, udah lama bersama kitab-kitab suci lainnya. Oh, emang dokter ini suka mengkoleksi atau suka kan baca-baca? Suami saya itu, almarhum suami yang pertama itu teologi ya. Kalau teologi itu kan dia belajar juga agama-agama lain. Nah, ada kitab-kitab agama lain juga. Nah, tapi Al-Quran tuh istilahnya yang paling terakhir saya baca. Termasuk kalau ada kelas Islamologi gitu tuh saya paling males. Kalau jadwal lagi kelas Islamologi kayak males-malesan berangkat gitu ya, kayak benci Islam enggak, tapi kayak skeptik, apatis gitu ya. Oh iya gitu, karena sebenarnya lingkungan sih banyak yang muslim, dekat juga sama teman yang muslim, tapi yang nggak kepikiran untuk jadi muslim lah gitu kan. Nah terus dari situlah mulai tuh galau-galau gitu, mana ya, akhirnya saya memberanikan diri cerita sama salah satu orang teman. Nah, tapi saya ngomongnya ke temennya yang laki-laki, karena kan pikir cuma berdasarkan, kalau perempuan suka ember, bocor halus gitu kan. Saya perempuan kan. Tiba-tiba di WhatsApp grup udah ada. Soalnya kan sensitif kan, iya kan, suami pendeta gitu kan. Terus kalau saya, pendeta. Iya, yang pertama ya, dan beliau sudah almarhum. Cerita siapa yang kira-kira bakal aman ya gitu. Saya cari tuh di Instagram teman-teman saya yang gitu. Oh ya ada satu tuh teman yang anaknya tuh suka setoran hafalan, suka direkam, diposting gitu kan. Ini soleh nih gitu kan. Saya beraniin diri tuh DM, Bang, Jim, saya kok kayak tertarik dengan Islam ya. Dia langsung takbir, Allahu Akbar katanya gitu. Tapi mohon maaf ya, beneran soleh. Beneran soleh karena dia mohon maaf ya, saya senang kamu tertarik dengan Islam, tapi mohon maaf kita bukan mahram. Kamu belajarnya harus dengan yang sama-sama perempuan. Biasanya kan cari kesempatan. Bisa kan, modus. Ini enggak gitu kan. Saya diarahkan ke Mualaf Center itu. Saya ingat betul 15 Maret 2020. Nah benar, ustazahnya tuh nggak nanya saya tuh statusnya apa, udah punya anak belum dan sebagainya. Cuma nanya kenapa, terus saya sampaikan yang tadi, saya tertarik dengan Islam. Oh ya, terus beliau jelaskan tauhid, rukun iman, rukun Islam. 3 jam, dari jam 9 sampai azan zuhur. Pas azan zuhur beliau bilang, ya sekarang dokter Karissa mau gimana? Ya udah, saya belajar dulu ya bunda, saya mau bilang gitu. Oh ya boleh nanti belajar sholat, ngaji di sini. Tapi mohon maaf, belum dihitung pahalanya. Oh kenapa bunda? Ya argonya belum jalan, belum syahadat gitu ya. Syahadat apa itu bunda? Percaya Allah itu esa. Ya dari penjelasan bunda tadi percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat. Sesimpel itu. Jadi hari itu juga memutuskan syahadat. Gak pikir efek selanjutnya ya. Udah langsung diambilin gamis, diambilin kerudung ya kan. Saya datangnya masih pakai kemeja, pakai ini belum tutup ya. Terus langsung dipimpin syahadat, tuntun syahadat. Terus dibilang setelah ini kamu mandi besar, sudah kena kewajiban sholat ya gitu. Iya gitu. Udah sampai di situ. Saya tuh masjid mulai lockdown juga. Tadinya jamaah ke masjid kan, di kantor juga setiap azan tuh saya hilang tuh pasti, sama nyari teman satu itu juga nyari mana ya ibu-ibu. Saya cari yang kerudung paling panjang. Bu, saya boleh ngomong nggak? Aku bilang gitu. Musola, kaget kan? Ngapain dokter Karissa minta ketemu di musola lagi gini-gini? Bu, saya habis syahadat hari Minggu kemarin, itu hari Rabu. Hari Minggu kemarin saya habis syahadat. Allah Akbar. Saya ikut senang dokter Ica. Tapi dokter Ica mikir nggak sih habis ini gimana katanya gitu. Terus dokter Ica tahu nggak, sejak hari itu dokter Ica haram hubungan sama suami kata dia gitu. Saya gitu kan. Saya dibilangin Bu, aku bilang, tapi saya tuh nggak ngerasa kayak wah kemarin tuh saya dijebak yang berarti gitu. Nggak, saya ngerasanya malah langsung gini, oh ya udah kalau itu harga yang harus saya bayar gitu. Waktu itu pemikirannya seperti itu gitu. Terus anak-anak gimana dokter Ica gitu. Ya udah Bu, saya udah ikhlas nih Bu, kalau sebatang kara ya udah gitu. Saya cuma punya Allah aja udah lebih dari cukup. Saya mati dalam keadaan Islam. Saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa bisa ada taufik hidayah seperti itu ya. Terus kan saya masih ngumpet-ngumpet sholat di rumah tuh, karena masih ada anak-anak kecil kan, jadi masih ada CCTV gitu, semua titik gitu kan, nyari yang blind spot di mana ya gitu. Ada satu tempat itu di depan tempat praktek saya, kecil banget persis di depan pintu ya, maju dikit kena dari dapur, mundur dikit kena dari ruang tamu. Terus ya udah di situ saya sampai berdoa sama Allah, itu nggak lama masuk Ramadan gitu. Saya bilang ya Allah, saya boleh nggak ketahuannya kalau saya Muslim, kalau saya udah selesai baca Al-Quran, terjemahannya ya, kan
Arabnya belum bisa. Gitu supaya saya nggak malu-maluin ya atau salah jawab tentang Islam gitu kan. Takutnya Pasti keliru, pasti pasti saya ditanya iya ya. terus emang kamu udah tahu isinya Al-Qur'an? Belum gitu kan gimana gitu ya. Dan Allah benar-benar kabulkan tuh. Kalau nggak salah minggu ketiga Ramadan itu saya selesai baca Al-Qur'an terjemahannya. Saya udah deg-degan. Bentar lagi ketahuan bener 1-2 hari kemudian kalau nggak salah itu langsung ketahuan saya lagi udah selesai sholat isya yang pertama ketahuan tuh udah selesai sholat isya alat sholatnya yang ketahuan. Ini punya Ketinggalan, siapa? biasa diberesin. Padahal udah dirapi, Oh, udah dirapiin. diumpetin tapi ketahuan gitu kan. Udah ketahuan, terus abis itu masih ngeles tuh, punya siapa? Nggak tahu. Oh jangan pura-pura nggak tahu kata suami saya. Itu di rumah? Di rumah. Terus dia pura-pura terus dikasih ultimatum memang kamu harus balik lagi ngajarin anak-anak ayat hafalan Bible. Terus saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Muslim gitu kan. Terus tapi tadinya waktu saya bilang pengacara saya ketahuan gitu ya, itu saya disuruh tiarap istilahnya. Udah jangan sholat dulu lah, Allah tahu lah kalau misalnya enggak misalnya gitu ya. Untuk melindungi diri ya? Iya tiarap dulu lah gitu kan, jangan kelihatan. Tapi nggak tahu kenapa itu ada ayat Al-Quran yang jadikan sholat dan sabar penolongmu. Itu jadi saya kayak mikirnya justru yang harus saya perjuangkan tuh justru sholatnya gitu kan. Apapun yang terjadi lah. Kalau saya lagi diapa-apain saat sholat ya udah lah gitu. Benar, itu ketahuan saya juga terus setiap jam-jam sholat tuh sering saya diajak malah pergi. Jadi di jalan itu saya juga tetap saya tayamum sholat itu terus nggak ada alat sholat saya pakai spray kalau di rumah ya pakai spray pakai bed cover Karena alat terus sholatnya adanya diambil. disingkirkan kayak gitu terus itu di jalan gitu saya tayamum di mobil kemat kamit sampai kadang dicolek sama mbak di belakang kayak dilihatin bu gitu. Itu ketahuan pertama 15 Mei 2020 ketahuan kedua 31 Mei 2020 itu nambah lagi ultimatumnya. Jadi itu saya posisi lagi mau tahajud. Saya pikir jam 3 lah, tidur udah nih. pada tidur. Saya nggak di tempat yang tadi blind spot, saya di kamar anak. Saya pikir kan lampu mati gitu-gitu. Gak ada orang. Biasanya saya dengar langkah kaki mau di rakaat ketiga, keempat pun ada orang, mas langsung beres-beres lagi kayak nggak ada terjadi apa-apa kayak gitu. Nah ini saya nggak kedengeran, sama sekali nggak kedengeran. Tiba-tiba pintu kamar dibuka gini, jegrek dinyalain lampu. Saya udah begini udah kepala tanggung kan terus udah ketahuan ya udah saya beresin alat sholat saya keluar nyamperin suami saya langsung apa kamu yang the latest one. Jadi saya tuh sempat diskusi sama adik saya memang waktu saya mulai tertarik dengan Islam. Adik saya ada yang kedokteran ya. Saya bilang, "Dik, kamu kalau pakai referensi the latest one kan?" Saya bilang yang paling terbaru, terupdate terakhir kan gitu. Saya tuh lagi mikir deh, kayak bilang gitu. Kalau misalnya yang kami sembah sebelumnya ya Nabi Isa itu adalah Tuhan sendiri gitu kan. Kenapa kemudian Allah perlu mengutus lagi Nabi Muhammad Rasulullah gitu ya? Kan harusnya kalau Allah yang turun sendiri paripurna, pamungkas, terakhir selesai gitu ya. Enggak sama dengan utusan-utusan sebelumnya kan? Kenapa perlu masih ada lagi gitu kan? Dan enggak hoax kan memang Rasulullah pernah hidup di dunia ini, banyak saksinya beliau pernah hidup. Adik saya sempat bilang, terus kalau ada nabi selanjutnya lagi lu ganti agama lagi kan? Alhamdulillahnya Allah janji nggak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah gitu kan. Nah itu suami saya kayak mungkin udah dapat bocoran dari adik ya, jadi dia ngomong apa yang kamu cari, the latest one itu gitu. Saya baru mau jawab gitu ya, langsung udah kan beliau ada latar belakang sarjana hukum juga, jadi tahu mana yang bisa divisum, yang enggak, yang agak berkurang pun kuping, kulit kepala tuh agak susah bekasnya kan, jangan ditiru tapi. Terus akhirnya saya dikenai, mungkin maksudnya sasarannya kuping ya, jadi kuping itu kan juga pusat keseimbangan, jadi saya langsung jatuh di situ. Saya bilang sakit Dedi, terus udah dilanjutin lagi, mungkin karena takut saya teriak-teriak kedengeran di tempat lain, ditarik lagi ke kamar, dijambak ke kamar, dijedut-jedut lagi ke tembok. Nah, terus di situ dibalikin lagi gitu. Saya udah pasrah itu, saya lemas, nggak ada perlawanan sama sekali, nggak jawab sama sekali. Saya cuma zikir 3 waktu itu, taunya astagfirullahaladzim gitu, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, udah. Itu aja udah dilafalin. Udah itu doang. Ditanya apa saya diam, di dalam hati tuh zikir terus udah sekarang saya bawa ke rumah mertua saya, rumah mama saya gitu kan, mau dibawa gitu. Terus di rumah mertua tuh saya sempat mau dikasih minum kan 2 kali tuh. Saya pikir saya udah nggak jadi tahajud, nggak jadi sahur, nggak jadi sholat subuh, masa iya puasa batal juga ya. Itu pas puasa. Ramadan. Saya tempelin minggu ketiga Ramadan itu. Terus saya tempelin di bibir doang tuh airnya gitu kan. Terus saya dua-duain dikira kemasukan setan. Sampai begini katanya, yang tahu saya tuh nggak mungkin banget kamu masuk Islam. Gitu. Iya, ini mungkin kamu kata kemasukan setan atau selingkuh kan? Mungkin punya pacar mau sama Pak Haji mau nikah lagi gitu. Oh banyak lah tuduhannya, apa mau karir di pekerjaan gitu kan? Banyak ya tuduhannya lah. Banyak. Gitu kan. Saya jangankan orang lain heran sih sebenarnya. Saya sendiri aja heran. Saya hampir suka begini-gini. Waktu saya mau menuju Mualaf Center itu ya, jadi mundur lagi. Itu saya di jalan tuh sampai mikir, ya Allah, aku ini lagi kenapa? Saya bilang gitu. Saya itu dulu waktu
remaja, udah dari kecil itu saya tuh kalau kita tuh TPA ya, di sana ada sekolah minggu ya. Itu saya tuh nggak boleh absen, nggak boleh telat datang sekolah minggu. Jadi zaman dulu tuh saya ada film Doraemon, Candy itu zaman saya. Nggak pernah ngikutin karena udah waktunya berangkat. Dulu dokter berarti termasuk menganut agama yang taat juga sebelum masuk Islam. Termasuk ya, papa, mama tuh kayak aktivis lah gitu, walaupun bukan pendeta gitu ya. Remaja juga makin aktif lagi, makin misionaris ke desa-desa gitu kan. Terus apalagi nikahnya sama pendeta. Jadi kayak yang kenal saya tuh sebenarnya nggak mungkin nih, pasti ada sesuatu nih gitu kan. Nah termasuk ya pasti keluarga terdekat ya gitu. Di sana saya dipukulin lagi gitu kan. Terus udah tapi diem aja, saya nggak sepatah kata pun nggak ngomong. Sampai di rumah mungkin suami kelelahan ya, beliau tidur, tapi karena anak-anak sudah bangun, saya mandiin anak-anak. Lagi mandiin anak-anak, tiba-tiba polisi datang 3 orang. Dikasih tahu pembantu saya, Bu, di depan ada polisi. Aduh, kenapa Mbak? Pas saya keluar, kenapa Pak? Tadi kami dapat laporan mungkin dari tetangga ya, ada keributan. Iya, kan ada suami tuh kemarin yang ketahuan kedua tuh nambah lagi ancamannya tuh, saya rela bunuh kamu dan anak-anak karena masuk Islam gitu. Nah saya pikir kalau saya nggak apa-apa, kalau anak-anak gimana gitu yang saya takutin gitu. Nah, terus ibu tadi ada, iya Pak nggak apa-apa Pak, saya usir polisinya untuk pulang lagi. Nanti kalau suami saya bangun, saya dikira saya ngelaporin. Saya nggak ada kepikiran sama sekali kan ngelaporin suami sendiri. Apalagi saya yang salah lah tanda kutip ya, saya yang cari gara-gara gitu kan. Gitu. Nah terus udah Bapak pulang aja. Suami saya tahu kok Pak mana yang nggak bisa divisum, saya bilang gitu. Tapi matanya polisi kayaknya lebih jeli ya. Itu apa Bu? Jadi pelipis saya udah mulai memar hitam, bibir udah mulai ada yang memar juga hitam. Terus ibu diapain lagi? Di rumah mertua dipukusin, dibuka sama polwan masih ada bekas ruas jari di paha. Terus gak bisa, ibu harus ikut kita sekarang juga, visum, BAP segala macam. Itu heboh-hebohnya lagi di situ sih. Sudah Pak pulang Pak, saya bolak-balik minta pulang, itu nggak dikasih. Jadi itu ternyata rancangan Allah juga ya. Jadi berkas itu lengkap hari itu juga, sampai BAP saksi yang dengar itu semua selesai. Biasanya kan lama tuh ya proses itu ya. Dan bukan dengan inisiatif saya. Itu selesai, ternyata tujuan Allah adalah terakhirnya itu berkas berproses terus sampai kejaksaan. Suami mau diciduk lah tanda kutip sama kejaksaan. Itu beliau tadi dari yang rela masuk penjara, tiba-tiba beliau nyari-nyari pengacara saya, bilang, udah Ica mau apa aja saya turutin, saya kabulin permintaannya asal dicabut laporan KDRT-nya. Nah itu saya bilang, udah saya cuma minta 3 waktu itu, karena akidah saya yang sekarang, saya minta cerai baik-baik, hak asuh sama anak sama saya, harta bersama buat anak-anak, saya bilang gitu. Terus beliau langsung oke. Tanpa perlawanan gimana gitu. Proses sidang perceraian juga mudah, alhamdulillah gitu ya, dipermudah, dipercepat gitu. Terus keluarga juga yang saya pikir mungkin kan kalau cerita-cerita teman saya yang mualaf kan, mungkin sampai hari ini mualafnya udah lebih dulu dari saya, terus sampai sekarang belum diterima ya. Itu saya rasa cepet banget gitu. Yang terus saya sempat mikir, saya sebatang karang nggak apa-apa gitu ya. Tapi alhamdulillah sedetik pun ya sampai hari ini tuh saya nggak pernah dipisahin dari anak saya. Mungkin ya itu yang dibilang kalau Allah nggak pernah membebani kita melebihi dari kesanggupan kita ya. Saya ngomong saya nggak apa-apa gitu. Mungkin Allah lebih tahu kamu nggak kuat kalau sendiri gitu. Mungkin ya. Mungkin ya. Jadi nggak sama sekali Allah nggak biarin kayak gitu. Sampai pulang dari sempet tuh yang habis BAP polisi, ada teman yang datang, lawyer yang datang, itu bilang, sekarang Ica mau gimana? Nggak tahu, saya gelap, rencananya gimana? Nggak tahu. Yaudah kalau Ica nggak tahu, Ica nggak bisa, akhirnya saya nggak bisa mikir, saya bilang. Terus yaudah kita yang mikir, mereka yang mikir. Ica mau gimana? Ya udah Ica pulang aja. Nggak bisa, nggak mungkin kamu pulang katanya. Nggak mungkin kamu pulang, nggak aman gitu. Anak-anak di mana? Di rumah. Ya udah ambil dulu anak-anak. Nggak usah. Saya sempat bilang gitu. Saya nggak mau libatin anak-anak, saya pikir gitu kan. Ntar aja ambilin di pengadilan, saya bilang gitu. Ke pengacara saya, nggak bisa Mbak, saya kan pengalaman. Anak itu walaupun Mbak yang menang, tapi kalau dia ada posisi di bapaknya, nggak bisa kita ambil, bukan barang Mbak, kata dia gitu. Oh gitu, ya udah saya telepon dulu ya pembantu di rumah. Mbak, Bapak lagi apa? Tidur Bu. Ya udah Mbak, sekarang keluar dari rumah, nggak usah bawa apa-apa. Saya di depan gang ya, saya bilang gitu. Mereka keluar pakai baju rumah, baju tidur, pakai sandal jepit, keluar. Terus Mami kita mau kemana? Gak tahu, ikut Mami dulu ya. Mami sekolahku gimana? Ya ntar ya. Ulang tahunku gimana Mami? Ada yang mau ulang tahun 6 Juni kan, 6 hari kemudian untuk ulang tahun lagi juga. Ntar dulu ya nak, aku bilang kayak gitu. Nanti Mami janji tetap dirayain. Akhirnya ternyata saya dibawa ke pondok pesantren Umi Irena Handono untuk mualafah di Sentul. Bogor ya? Ya, itu juga rancangan Allah ya. Mungkin saya mikirnya saya di tempat kos-kosan, kontrakan gitu ya, melo-melo gitu. Ini langsung di pesantren. Jadi Masya Allah gitu, benar-benar pendampingannya luar biasa. Saya dididik karena masa pandemi ya, jadi saya kayak santri private gitu. Gurunya yang datang sendiri, nyamperin saya satu sendiri, cuman gurunya ganti-ganti.
guru akidah sendiri, guru fikih sendiri, guru saksiah Islam sendiri gitu, guru kristologi sendiri, iya. Termasuk anak-anak pertama kali tahu saya sholat, terus dengar saya belajar hijaiyah di sana. Itu berapa lama berarti di pesantren? 3 bulan. 3 bulan. Sama ya. anak-anak juga? Iya, sambil nunggu proses proses hukumnya, apa semua udah lebih jelas, lebih clear gitu. Nggak ada maksud gimana-gimana sih sama keluarga, emang sempat kucing-kucingan lah tanda kutip gitu. Tapi supaya sambil berdoa, ya Allah semoga dikasih di waktu yang tepat gitu kan, pertemuannya supaya enak gitu kan. Gimana pun kan tetap harus birrul walidain ke orang tua gitu. Dan memang Allah pertemukan tuh di kantor polisi gitu-gitu. Saya langsung sungkep ya, istilahnya langsung sujud di kaki mama, kaki papa, tapi sama papa saya langsung diangkat gitu. Nggak boleh sujud gitu kayaknya. Terus ya udah gitu. Sempat mama tuh sempat agak bercanda ya udah masuk Islam tapi jangan pakai kerudung katanya gitu. Terus mana kerudungnya kayak gitu lagi, nggak modis kata si mama. Kayak teman mama tuh fashionable katanya gitu. Terus saya cuma ngomongnya itu aja, nggak bisa mah, aku cuma bisa yang udah jadi itu, yang bergo-bergo udah jadi langsung mah. Aku cuma bisa yang begini, aku bilang gitu. Belum bisa, aku bilang gitu. Saya bilang gitu doang gitu kan. Gitu. Terus harus pakai, soalnya kalau di Al-Quran harus pakai, saya bilang gitu. Kalau tadi mungkin maksud beliau Islam aja tapi jangan langsung pakai, kan langsung ketahuan gitu ya gitu. Pelan-pelan lah gitu. Iya, berarti itu baru ketemu orang tua setelah mualaf ya di pesantren itu? Di kantor polisi malah. Iya. Di pesantren itu luar biasa terkait jilbab masih tentang kerudung. Itu saya seminggu di sana saya belum pakai kerudung mas. Itu dan gak dipaksa juga di sana, maksudnya ayo kamu udah di pesantren harus pakai gitu ya. Adab itu saya belajarnya hanya ngelihat. Nah sampai akhirnya Allah izinkan ya, itu sempat viral ya, terus habis itu jadi mulai diundang untuk bukan dakwah ya, lebih ke sharing mungkin ya gitu kan, untuk ngasih ceramah tausiah sih belum bisa gitu kan, kajian belum bisa, cuman sharing gitu. Sharing pengalaman spiritual. Dari situlah justru yang saya pikir saya ngomong belepotan ini kan itu kan saya pikir kayak gitu, tapi kok Allah mau pakai ya gitu kan, terus orang mungkin jadi terinspirasi atau apa gitu kan. Sempat keluarga sempat bilang nggak boleh ikut di undang-undang itu, nanti agama sebelumnya kayaknya kesannya salah, jelek gitu-gitu. Sempat saya nggak terima tuh dulu, sempat mohon maaf banget kalau ada yang saya nggak terima waktu itu, karena dulu saya sempat ya udah deh saya nurut dulu gitu kan maksudnya. Terus tapi belakangan ini pasti ada maksud Allah ya, kenapa saya begini gitu ya, Allah izinkan ini terjadi gitu kan. Saya nggak minta, apalagi dengan posisi sekarang kan nggak mungkin lah mau jauh untuk jadi ustazah gitu. Cuman waktu itu ya udah apa yang bisa saya bagikan gitu kan, ya udah saya coba gitu. Mulai dari nggak bilang perginya kemana, sampai akhirnya karena udah mulai diterima, saya bilang saya mau ke masjid ini, sampai akhirnya mereka kadang mama saya nemenin, anak saya nemenin gitu. Itu perjalanan panjang itu mas, sampai akhirnya ya itu banyak pengalaman spiritual ya, sampai alhamdulillah ada yang berangkatkan saya umroh gitu. Di situ saya memang banyak berdoa ya di umroh itu. Salah satunya tuh antara lain minta supaya anak-anak saya bisa menjalani syariat Islam sebelum balik. Terus ya minta orang-orang yang saya kasihi, ya, termasuk almarhum suami saya, orang tua saya, adik-adik saya, untuk bisa dapat hidayah juga, dilembutkan hatinya dapat hidayah. Terus nggak tahu gimana jalannya gitu kan. Berarti untuk sekarang anaknya ada berapa? Tiga. Iya. Itu setelah dokter jadi mualaf, gimana pendidikan anak? Nah itu dia, saya pegang prinsip waktu itu tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau mau dipaksa mungkin bisa, anak saya kan masih kecil-kecil, 11, 9, 5 ya tahun. Nah, kalau misalnya dibentuk mungkin bisa aja, tapi saya pikir akidahnya nanti nggak kuat. Kalau ditanya nanti dia akan bilang karena disuruh mami, bukan karena proses mereka belajar, mereka menemukan gitu kan. Nah, tapi namanya orang tua pasti kita merasa bertanggung jawab ya atas akidah anak-anak, terus rasa harus mengarahkan juga gitu. Doa nggak putus. Tapi untuk ngajarin itu saya itu biasanya di perjalanan, ketika mereka bertanya kayak gitu saya masuk. Nah, sampai ya itu saya minta pertolongan gimana ya, karena kan mungkin pasti keluarga saya walaupun sudah kondusif, tapi tetap mungkin ada lah dari sisi nggak rela ya kalau anak-anak saya mungkin jadi ikut sama saya gitu. Akhirnya Allah, tapi saya nggak mau kayak berantem lagi, high tension lagi, kayak gitu nggak mau gitu ya. Mau Islam tuh dikenal dengan cara yang baik gitu ya. Sampai akhirnya Allah kasih jalan lagi. September kemarin saya umroh, bulan Februari kemarin saya ada yang ngelamar, terus 3 Maret itu saya menikah. Oh 3 Maret kemarin? 3 Maret itu saya baru menikah, alhamdulillah. Ternyata itu menjadi jalan hidayah buat anak-anak saya ya. Nah itu kami kan, suami saya yang kedua ini punya anak 4, saya 3. Keluarga besar banget ya. Kemarin itu kami nggak honeymoon kemana-mana, tapi mutusnya untuk umroh lagi. Saya umroh itu ya Masya Allah ya, 6 bulan lalu berdoa gitu kan, termasuk untuk dapat imam, ternyata
6 bulan Oh, pas kemudian umroh datang itu ke sana, doa dapat iya, juga. imam untuk membawa saya dan anak-anak ke surga lah ya. Nah terus abis itu ini pulang dari umroh itu pas tepat tanggal 22 itu hari pertama, tarawih pertama. Itu kan jadi kami terapin, suami saya itu nerapin challenge ya, daily Ramadan tracker, ada puasa full, ada sholat fardu full, terus infak sodako buat kebaikan, tarawih gitu kan, baca Al-Quran atau Iqra yang belum bisa baca Al-Quran gitu. Anak saya ikutan gitu, sampai akhirnya Masya Allah ya, mungkin berkah Ramadan gitu. Alhamdulillah hari Senin kemarin, ini belum ada yang tahu nih. Oh berarti Ramannya tahu pertama kali nih. Pertama kali. Jadi saya juga sedang, ini justru ini tahap kedua selanjutnya ini fase berikutnya ya dalam kehidupan saya. Itu anak saya minta bersyahadat. Ya Allah, Masya Tanpa Allah. kami paksakan Apakah untuk memang hari dia ini. mau sendiri Iya, bersyahadat? iya. Jadi Tiga-tiganya atau iya. tiga-tiganya? Jadi malamnya itu bapaknya lagi ngajarin setoran yang lain, terus yang mereka cuman Al-Fatihah. Gitu. Paginya itu sempat mereka bertanya-tanya tentang Islam lah gitu ya. Sempat apakah mereka tetap Kristen, terus kami ke Islam gitu-gitu, sampai panjang lebar pembicaraan hari Minggu pagi itu, sampai dari mereka memutuskan untuk mau ikut mami sama abi katanya gitu. Akhirnya abinya nuntun syahadat dulu, cuman untuk mengukuhkan ya hari Seninnya kami ajak ke Mualaf Center untuk diresmikan dalam surat gitu, dan dituntun syahadat lagi di sana, disaksi gitu. Dan Masya Allah anak saya tuh saya pikir juga mungkin masih nanti ya, yang perempuan tuh langsung minta nutup aurat gitu, minta pindah sekolah yang pakai jilbab gitu katanya. Yang sekolah yang lama kan sekolah internasional segini bajunya gitu, nggak boleh pakai kerudung gitu. Itu jadi jadi saya harus pindahin sekolah gitu. Ya ada tantangan sendiri karena ini kan udah kurang 3 bulan lagi sebenarnya gitu kan, agak sulit juga gitu. Biasanya kan di tahun ajaran yang baru kayak gitu. Tapi ya udah insya Allah bismillah gitu ya. Ini karena anaknya yang mau gitu. Bener-bener hadiah luar biasa di Ramadan ini, karena saya nggak pikir masih lama, bener-bener mikirnya itu masih lama. Ternyata kalau Allah udah berkehendak ya kun fayakun tuh betul banget ya. Mungkin karena berkah mualaf juga deh. Kalau mualaf itu kayak didahuluin dulu kayak doanya ini baru masuk Islam nih, kita kasih pengkhususan. Iya, Masya Allah, makanya saya benar-benar itu sampai kami nangis itu ya, sampai sama suami juga benar-benar kami udah komit tuh sebenarnya, bahwa kan kami nggak mau anak-anak tertekan juga ya dari psikologisnya apa segala macam gitu. Kalau pengen gitu mereka langsung sama dengan saya, tapi saya dari 2020 itu nggak paksakan mereka gitu, kecuali mereka bertanya mereka apa baru saya jawab gitu kan, doa yang nggak putus itu kan. Ini terima kasih dokter ya untuk waktunya.